Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Allah kami yang begitu baik. Di keadaan apapun kami tetap percaya Engkau adalah Allah yang setia bagi kami, Allah penolong kami, Allah pembela kami, Allah memelihara kami. Tuhan, Kau melihat kami ya Tuhan. Di kondisi seperti ini pun kami terus ingin menyenangkan hati-Mu. Mari Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kami. Kehausan kami akan hadirat-Mu. Kerinduan kami itu bertemu dengan Engkau Tuhan. Dan para hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu berkumpul Tuhan, bersehati untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami di perayaan kami ini. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, kita masih tetap berdiri. Shalom. Philadelphia. Kasih bersaudara. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudara, mari kita berikan senyum kiri kanan ke belakang. Cuma gak usah salaman saudara ya. Senyum saja dan bilang Selamat Natal. Tuhan Yesus luar biasa. Baik, puji Tuhan. Amin. Mari kita tinggikan Dia, kita muliakan Dia. Kita nyanyikan kesukaan bagi dunia. Haleluya. Haleluya.
Yesus lahir, saudara-saudara, Alkitab berkata ada kesukaan yang besar di sorga maupun di bumi. Puji nama Tuhan. Mari kita tinggikan Allah dengan satu pujian. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Amin. Sorak-sorak demikian. Kita surga. Puji nama Tuhan. Ada sorak-sorai yang luar biasa buat Yesus yang telah lahir. Puji nama Tuhan. Herodes, saudara, kalam kabut waktu mendengar ada Raja Damai yang lahir. Puji nama Tuhan. Dialah Yesus Tuhan kita. Mari saudara-saudara kasih Tuhan, kita siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian. Kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya. Haleluya. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena Dia berikan anaknya Yesus. Dengan hati bersyukur, dengan hati bersyukur pada Allah
Yang miskin mendapatkan pengharapan di dalam Tuhan. Kami percaya ya Yesus. Berdua mari kita sungguh. Kita yang lemah, haleluya. Kami percaya ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Mari luapkan isi hati kita pada Dia. Kami percaya ya Bapa. Kami yang lemah mendapat kekuatan. Kami yang miskin mendapatkan pengharapan di dalam Engkau. Haleluya. Kuasa wajah pertolonganmu, haleluya. Mari kita saudara sama-sama memanggil Dia, menyembah Dia, biar di dalam firman-Nya Dia bekerja. Haleluya. Yesus. Terima kasih bareng Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyikan sekali lagi dengan perlahan. Kini yang lemah, haleluya. Kini yang lemah berkata,
Syukur padamu ya Bapa. Haleluya. 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 Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Engkau Allah yang ajaib. Haleluya. Kami undang hamba-Nya untuk datang ke depan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Ini adalah hari yang indah buat kami. Meskipun dunia banyak yang menangis karena keadaan yang saat ini mereka alami, tetapi firman-Mu tetap berkata kepada kami Bapa, dan itu ya dan amin. Walaupun 1000 rebah di sebelah kiri, 10 rebah sebelah kanan, tetapi setiap orang-orang yang percaya dan yang mengasihi Tuhan akan tetap berdiri tegak, akan tetap dibela dan dilindungi oleh Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, firman-Mu iya dan amin adanya, tetap berlaku sampai hari ini, bahkan sampai kesudahan zaman. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik buat kami. Saat ini berkatalah bagi kami Tuhan, berbicaralah dalam perayaan Natal kami MDF 3 ini. Walaupun mungkin ini agak berbeda dari hal yang biasa, tetapi kami tahu Tuhan tetap ada di tengah-tengah kami dan tetap memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, ini sesuatu perayaan Natal kita di tahun 2020 ini yang cukup unik. Ya, cukup unik dan boleh dikatakan agak beda dari yang biasanya. Kita mau nyanyi kenceng, napasnya ngap-ngap, nggak nyanyi gimana gitu ya kan. Makanya untung tadi pujiannya suaranya menggelegar seperti halilintar. Jadi ya masih terbawa lah, masih merdu lah, masih kedengaran lah bahwa kita ini ada Natalan saudara. Sebab kalau seandainya mic ini nggak kenceng, mungkin orang lain ini Natalan atau ngumpul-ngumpul gitu. Tapi bersyukur kepada Tuhan, Tuhan selalu baik buat kita. Saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada pengurus MDF 3 yang mempercayakan pelayanan firman ini kepada saya. Sekali lagi terima kasih kepada pengurus, khususnya Pak Ketua kita, Pak Simotoris. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik saudara, tema yang diberikan kepada saya itu terambil dari Lukas 1 ayat 30. Di sana dikatakan bahwa kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Jangan takut Maria. Ya, dunia saat ini sedang mengalami ketakutan. Siapapun mungkin mengalami ketakutan. Tetapi saudaraku, perkataan malaikat yang disampaikan kepada Maria, "Jangan takut," tentu ini bukan bermakna bahwa sekedar supaya kaget gitu ya. Memang siapa yang gak kaget saudara? Tiba-tiba mendengar suara, melihat penglihatan seperti itu, ya kan? Siapa yang gak kaget? Siapa yang gak takut saudara? Melihat seperti itu. Saya jujur berkata, ketika saya di Seminari Betel masih mahasiswa, ketika itu kami ada biasanya setiap hari Rabu itu ada chapel. Ya, lalu ya saya supaya duduk saya di depan, saya pingin kalau duduk di depan itu enak. Kalau duduk di belakang kan namanya juga mahasiswa, kalau walaupun sekolah Alkitab saudaraku ada aja kerjanya, ada yang ngomong lah, ada yang toel-toelan lah. Apalagi kita di Seminari Betel kan banyak sekali mahasiswanya, hampir 1000 saudara. Jadi kalau kita telat datangnya, udah kita nggak akan dapat tempat gitu. Saya duduk di depan gitu. Suasananya belum terlalu ramai saudara. Tidak terlalu depan karena yang depan sekali kan para dosen-dosen. Saya bilang begini, Tuhan enak kali ya kalau duduk di depan, terhormat gitu ya. Makanya saudaraku, kadang-kadang kan orang susah ya duduk suruh depan gitu. Enaknya mau ke belakang, padahal kalau yang di depan itu terhormat saudara. Betul? Pasti orang yang terhormat itu nggak pernah di belakang. Misalnya datang Pak Gubernur, datang Bupati, nggak mungkin duduk di belakang saudara. Pasti selalu yang di depan. Jadi yang di depan itu biasanya yang terhormat saudara. Saya bilang enak kali ya kalau di depan. Tiba-tiba saudaraku, di dalam Tuhan Yesus, saya melihat penglihatan. Itu Tuhan Yesus langsung tampil nggak lihat kepalanya, tangannya langsung dan baju putih, tangannya langsung terbuka dan satu perkataan dia, "Anakku, aku lebih besar dari segalanya."
Itu kejadiannya tahun 97. Sampai detik ini saya masih ingat loh perkataan itu. Sehingga saya bisa maklum gini ya, kalau seandainya penulis Alkitab walaupun kejadiannya puluhan, tapi itu kalau firman Tuhan itu gak akan pernah lupa. Kalau saya hitung 97 sampai 2020 sekarang udah berapa tahun, tapi perkataan itu gak pernah saya lupakan. Penglihatan itu gak pernah saya lupakan. Memang saya nggak lihat kepalanya, tapi saya melihat tangannya. Saya lihat jubahnya, dia besar banget pas di depan mimbar. Satu kata dia katakan, padahal teman saya ada, teman saya nggak melihat. Saya lihat dan saya dengar suaranya. Waktu saya lihat memang agak kaget. Saudara. Jadi ketika Maria mendapat penglihatan seperti ini, memang secara manusia pasti dia kaget. Ya, tapi kaget yang dimaksud di sini apa? Takut yang dikatakan itu bukan makna karena kagetnya. Jangan takut Maria. Ya, tentu bukan karena kagetnya yang mau dikuatkan di sana. Kenapa malaikat itu berkata kepada Maria, jangan takut? Tentu ada kaitannya di ayat yang ke-38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kata malaikat itu, meninggalkan dia. Artinya, malaikat itu melanjutkan, Maria, engkau akan mengandung. Ya kan? Itu sebenarnya faktor utama yang membuat Maria jadi takut. Kau akan mengandung. Saudaraku, siapa yang enggak takut kalau mendengar suara seperti ini, saudara? Ya kan? Kalau orang yang sudah menikah mendengar kalimat itu, apalagi dia sudah dinanti-nantikan begitu lama untuk mendapatkan keturunan, lalu ada perkataan itu, mungkin itu berita baik. Mungkin itu berita baik dan itu yang paling ditunggu-tunggu. Kau akan mengandung. Ya kan? Karena sudah menikah bertahun-tahun, tidak juga dikaruniai anak. Jadi saya sudah menikah tahun 2001 sampai hari ini udah berapa tahun belum juga punya anak, saudara. Ya. Tapi kami tetap, saya bilang, jangan pernah menyerah. Doa orang benar besar kuasanya. Kita tidak tahu kapan nanti Tuhan akan menyatakan mujizatnya kepadamu. Saya tahu kerinduannya, saudara. Tapi untuk Maria, berita ini bukan berita baik. Berita ini justru berita yang menakutkan bagi dia. Karena di sana dikatakan, kalau seandainya Maria mendengar suara berkata, Maria jangan takut karena Tuhan memberkati engkau. Oh, siapa yang gak senang, saudara? Maria jangan takut karena Tuhan akan memakai hidupmu. Siapa yang tidak senang, saudara? Tapi kalau dikatakan Maria jangan takut karena engkau akan mengandung, woi, itu bukan berita yang sangat-sangat menggembirakan, tapi itu adalah berita yang sangat-sangat menakutkan. Dan wajar sebagai manusia. Mungkin kalau kita pun diperkatakan, atau siapalah di sini, mungkin di antara yang nyanyi tadi ada anak gadis, saudara. Tiba-tiba malaikat datang, itu ada yang nyanyi, ada anak gadis jemaat saya namanya Lestari. Ya, lalu tiba-tiba malaikat datang, dia lagi ngelamun gitu ya, mikirin kapan ini ada orang yang bersaya gitu ya. Kok orang lain malam mingguan, saya malam jumatan gitu ya, Jumat Kliwon lagi gitu. Kok kapan datang kumbang-kumbang ini? Tiba-tiba datang penglihatan, Lestari, kau akan mengandung. Waduh, kira-kira saudaraku, kira-kira puji Tuhan, aku mengandung. Dia kali ya, nggak mungkin dia akan ngomong begitu, saudara. Pasti dia mengandung. Yang benar aja. Itu bukan berita yang baik, saudaraku, bagi Maria. Kenapa, saudaraku? Karena menurut dia, gimana nanti kata orang? Gimana kata orang nanti? Terus bagaimana kalau seandainya aku ngomong sama bapak, mama, bukan super mi, papi, mami, aku mengandung. Hah? Dari siapa? Roh Kudus. Dia cari dari buku RT, ada nggak nama Roh Kudus? Cari gitu. Itu gak mudah, saudaraku, bagi Maria. Lalu dia berkata, nanti apa kata tunanganku yang namanya Yusuf? Apakah dia mau membelaku? Apakah dia mau percaya dengan perkataanku?
Saya percaya saudaraku, apapun kata Maria, saya yakin tidak ada satu orang pun yang akan mendukungnya. Kalau seandainya ini diucapkannya kepada semua orang, ya kan, nggak akan ada satu pun kerabatnya, keluarganya, atau orang-orang terdekatnya yang percaya bahwa dia mengandung dari Roh Kudus. Saya yakin nggak akan percaya. Ini yang menjadi momok yang menakutkan buat Maria. Gimana saya mau menjelaskan kalau yang kukandung ini bukan dari hasil hubungan orang lain, tapi ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang harus aku terima. Itu gak mudah, saudaraku. Sekali lagi, ini berita yang sangat-sangat menakutkan. Makanya gak heran kalau malaikat Tuhan berkata, Maria jangan takut. Kalau kita bandingkan dengan seperti yang saya katakan tadi awalnya, kalau bagi orang yang sudah menanti-nantikan, katakanlah seperti Hana, yang sudah lama menanti-nantikan supaya dia mendapatkan anak, lalu datang berita ini, wih senang. Manoah misalnya yang sudah lama menunggu-nunggu, lalu datang berita ini, siapa yang gak senang? Ya kan, siapa yang gak senang? Elisabeth, orang tua dari Yohanes Pembaptis, ketika mendengar berita ini, siapa yang gak senang? Karena memang ini yang dinanti-nantikan dalam pernikahannya. Saya mau katakan begini, saudaraku. Ini berita baik bagi sebagian orang, tapi ini berita buruk bagi sebagian orang. Sekarang bagaimana sikap Maria? Mana yang kau pilih? Ini berita baik bagimu atau ini berita buruk bagimu? Puji Tuhan. Apa yang kita baca tadi, Maria memilih ini berita baik. Walaupun secara logika manusia nggak masuk akal, saudara. Ini berita buruk. Memang kenyataannya kalau dijalani ini berita buruk, saudara. Tapi Maria tidak memakai logika manusianya. Dia memakai mata imannya. Dia memakai keyakinannya bahwa apapun yang terjadi, saya tahu pasti mendatangkan kebaikan. Itulah sebabnya Maria mengambil keputusan ini berita baik. Walaupun orang berkata berita baik, sinting kali. Mana berita baik? Coba kau jalani. Saya setuju, saudaraku. Mungkin kalau disurvei berapa orang yang akan mencoblos ini berita baik, ini berita buruk, seperti pilkada. Kalau pilkada pemilihan kepala daerah, kalau ini pilkada pemilihan, ini suara baik, ini berita baik atau berita buruk, pasti dimenangkan oleh berita buruk. Tapi Maria, dia bilang ini berita baik bagiku. Hebat, luar biasa, saudaraku. Apa yang dilakukan oleh Maria sangat luar biasa, saudara. Padahal kalau dilihat hukum agama di Israel, apabila orang hamil di luar nikah, itu bukan sanksinya ringan, saudara. Sanksinya berat. Tapi Maria tetap berkata, ini berita baik bagiku. Ini yang harus aku jalani, karena aku tahu ini mendatangkan kebaikan. Maria sadar bahwa apapun yang akan terjadi kemudian hari, akibat dari mengandung dan melahirkan, semuanya itu pasti mendatangkan kebaikan. Dia sadar, apapun, walaupun orang berkata itu berita buruk, tapi bagiku itu adalah berita baik. Saudara, saya mengalami kesaksian ini. Suatu hari beberapa bulan yang lalu, saya dikasih mimpi sama Tuhan. Mimpinya kami tinggal di suatu tempat beberapa jemaat. Lalu tiba-tiba di tepi sungai, di tepi laut, lalu tiba-tiba air laut itu surut. Terus saya bilang begini, itu kan tanda-tanda tsunami. Ayo kita semua lari ke gunung, karena ini sebentar lagi akan tsunami. Karena setahu saya berita yang saya dalam mimpi itu, saya bilang ini akan tanda-tanda tsunami. Ayo semua pergi sebelum datang lagi tsunami itu. Dalam mimpi itu kami pergi semuanya, meninggalkan rumah yang ada di tepi laut. Kami sehingga naik ke atas gunung dan kebetulan ada satu rumah, kanan kirinya ada sungai. Setelah kami sampai di atas gunung itu dan ternyata ada rumah di situ, samping kanan kiri ada sungai, dan kami lihat sungai itu pun kering, tinggal sedikit airnya. Terus saya bilang begini, itu kan benar kan? Ini calon-calon tsunami pasti akan terjadi. Gak lama, benar, air itu menepak sampai kami pegangan rumah itu kencang banget karena saking takutnya, karena air begitu meluap. Lalu cerita setelah ini saya bangun,
Lalu saya ceritakan kepada mai tua saya. Saya ceritakan, "Ma, saya mimpi. Kalau menurutmu apa?" Dia bilang, "Wih, jangan-jangan datang tsunami." Bener loh Pak, bencana datang. Itulah kadang-kadang istri bisa juga menopang, bisa juga melemahkan gitu ya. Kadang-kadang harus menyesal, aku mau langsung ngomong tadi. Kalau memang ini berita buruk gitu, ya dia kan bukan seperti Yusuf, ahli meneruskan mimpi. Saya juga harus sadar, saudara. Istri saya ini kan bukan seperti Yusuf yang punya karunia. Dia kan karunianya kan guru ngajar, bukan karunia menerjemahkan mimpi. Saya juga agak kadang kenapa aku nanya juga ya. Tapi setelah saya ceritakan, saya juga berpikir, wah ini pasti bencana. Tapi ketika saya lagi doa pribadi, lalu Tuhan kasih terjemahannya. Lalu setelah saya dikasih penerjemahannya, saya datang kepada istri lagi, saya bilang, "Ma, kamu tahu nggak apa artinya yang saya mimpikan?" "Ya, mungkin itu berita buruk ya. Itu pasti bencana buat kita." Enggak. Tuhan sudah kasih pernyataan kepadaku bahwa ekonomi kita saat ini akan diberikan Tuhan. Tapi gak lama ekonomi kita pasti akan dinaikkan oleh Tuhan. Benar saudaraku. Pelayanan saya, perpuluhan gak ada. Suatu minggu ada perpuluhan hanya 17.000. Itu pun perpuluhan anak saya yang SMP. Saya pergi ke kamar. Biasanya kan kalau terima perpuluhan itu kan gak langsung, ayo sini, gak langsung bawa ke kamar, lalu saya doain dulu. Waktu itu saya menangis saudara. Tuhan, orang kerja aja dikasih gaji loh Tuhan. Lah saya kerja ini berminggu-minggu gak ada Tuhan. Ini gimana? Saya kesel. Ini jemaat ngerti atau enggak? Terus saya ngasih makan istri saya pakai apa? Gak ada persembahan persepuluhan. Aku menangis, Tuhan gimana ini Tuhan? Ya udahlah, minggu depan kali. Minggu depan juga kosong. Ih benar-benar saya bilang, coba deh saudaraku, kalau cuma mungkin kalau bapak ibu kan enggak ya, sabar ya gitu. Kalau saya kan nama juga darah Bataknya saudara, mendidih di hati. Wah saya bilangin, lihat aja minggu depan saya akan khotbah tentang perpuluhan. Udah kesal rasanya, dinanti kagak ada lah. Dapur orang ngebul-ngebul pakai apa saudaraku? Masa kertas kita bakar begitu? Wah saya bilang ini benar-benar saudara. Tapi saya diingatkan Tuhan, tsunami dikeringkan Tuhan. Benar-benar. Sampai istri saya bilang, "Ini gimana Pak? Uang dapur nggak ada lagi, beli apa?" Ya udahlah, apa yang bisa kita beli untuk makan. Terpaksa dikorek sana korek sini, lumayan lah dapat sedikit. Walaupun cabai mahal, yang tadinya cabai 1 kilo, ya berapa biji lah kau beli. Yang penting ada cabai, ada rasanya, gitu kan. Yang penting kita bisa makan. Tapi nggak lama saudaraku, puji Tuhan, nggak lama berita baik buat kami. Dalam perayaan Natal kami Natal besok, jemaat bilang begini, "Om, gimana Om? Apakah kita kasih amplop kepada jemaat?" "Gimana ya? Boro-boro ngasih amplop kepada jemaat, lah berbulan aja kan kasih. Apalagi mau ngasih ngasih amplop kepada perayaan Natal. Udah, nggak usah lah." Cuma dia bilang begini, "Bisa nggak Om aku minta proposal?" "Kamu yakin keadaan sekarang ini mana ada perusahaan yang mau bantu kita?" Tapi saya bilang, "Ya sudahlah, sesuai dengan imanmu, jadi saya buatkan proposal. Kami anggarkan, ya karena saya anggarkan hanya 6,5 juta. Kira-kira Bapak bisa nggak?" "Ya berdoa aja Om." Puji Tuhan, berita baik saudaraku. Dia telepon saya, "Om, ada orang yang mau nyumbang kita 10 juta. Saya kaget. "Hah? 10 juta? Benar ini Pak?" "Iya." Dan ngasih sembako 100 sembako. Dan tadi sudah kami bagi. Yang benar. Saudara tahu siapa yang ternyata rupanya bapak ini bosnya punya utang. Jadi sebenarnya dia nagih utang, tapi malah dikasih berkah. Saya kaget saudara. Di zaman seperti ini masih ada orang yang nyumbang perusahaan. Kalaupun nyumbang paling kuat ya 500 nih. Ternyata 10 juta ditambah sembako 100. Kami geleng-geleng. Dan puji Tuhan, anggaran Natal kami melebihi target yang kami buat. Kebetulan kami harus berenovasi sedikit gereja. Selesai dalam waktu singkat.
Satu hari semua dikeramikin semua, selesai. Saya bilang luar biasa. Ditambah lagi BPJS tenaga kerja itu keluar. Satu-satunya gereja yang masuk daftar BPJS gereja kami. Waktu saya cek begitu, hanya satu gereja kampung saudara. Dan beberapa jemaat yang kami daftarkan itu masuk dan akhirnya kan dapat 2.400.000 dari pemerintah. Beberapa lansia-lansia yang sudah kami daftarkan tiba-tiba terima kasih ya Om, terima kasih ya Om, terima kasih ya Om. Bisa senang saudara, ya kan? Ditambah lagi dari Pemprov DKI. Wah, saya bilang iya ya Tuhan, benar bahwa tsunami itu kadang-kadang mendatangkan hal yang buruk, tapi tergantung dengan kita, burukkah atau yang baik. Jadi saya mau katakan begini Bapak Ibu, sekalipun keadaan kita sekarang ini mungkin sangat menakutkan, sangat mencemaskan, sangat mengkhawatirkan, tapi dengan baik kita mau belajar menteladani iman Maria. Dia mengklaim bahwa itu berita baik dan dia yakin apa yang diucapkan Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan pasti mendatangkan kebaikan dalam hidupnya. Dan sudah terbukti saudaraku, sampai hari ini berita baik buat Maria. Kami seluruh jemaat merasakan luar biasa. Ditambah lagi proposal yang lain, ditambah lagi proposal. Rata-rata proposal hanya berapa yang kami amalkan. Dan itu pun jemaatnya minta. Tadinya saya bilang, aduh gak usah lah. Tapi saya bilang begini, kita jangan bawa proposal, tapi lututmu harus berdoa. Lututmu harus berdoa, semua harus berdoa. Dan tidak ada jawaban Tuhan tanpa lutut kita menyentuh lantai ini. Berdoa, dan berdoa. Gak usah para latihan, kebanyakan latihan. Kadang-kadang kan kalau latihan Natal paling senang itu panitia, paling senang itu pelayan Tuhan. Latihan sampai berjam-jam, latihan sampai bermalam-malam. Ngapain lama-lama latihan? Lebih baik lama-lama berdoa daripada lama-lama latihan. Pelayanan ini bukan hanya sekedar kau hebat, tapi bagaimana kau hebat? Kalau lutut itu menyentuh lantai, itu baru hebat. Itu baru luar biasa. Jujur saya mengatakan saudaraku, saya jarang memang, kalaupun berdoa biasa sebelum tsunami ini, ternyata memang tsunami ini mendatangkan kebaikan. Tapi setelah tsunami ini, kita mau pergi kemana-mana coba? Gak bisa kan? Ya udah berdoa aja di rumah. Dan setiap malam kami harus berdoa. Anak-anak saya ajar berdoa. Minimal 1 jam berdoa. Kalau nggak berdoa, papa marah. Harus anak-anak berdoa. Semua berdoa. Dan ternyata saudaraku, mendatangkan mujizat yang luar biasa. Saya tahu itu bukan karena kuat dan gagah manusia. Dan anehnya, ketika sembako itu datang kemarin, semua jemaat kita bagi, semua beberapa tetangga-tetangga kita bagi. Anehnya, orang yang ngasih itu, dia bilang begini, Pak, saya heran loh. Ketika saya mengatakan saya akan nyumbang itu, dan saya sudah wujudkan 6 truk itu habis semuanya, padahal dia konvensi. Habis semuanya, artinya itu di luar belum pernah kejadian seperti itu, dagangannya bisa habis. Tapi kenapa setelah saya mempersembahkan itu, katanya di zaman sekarang ini sampai dia kewalahan untuk menerima pesanan. 6 truk habis saudara kejual. Dia bilang geleng-geleng, ya itulah, Bapak diberkati, kami juga diberkati oleh Tuhan. Semuanya oleh karena kemurahan Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya yakin Maria pun tidak salah memilih. Memang kalau main logika saudaraku, siapa? Teman saya 2 gerejanya tutup saudara. Semua alat-alat musiknya dijual dan kami mengambil alat musiknya. Keyboardnya juga dijual, pokoknya dijual dia. Yang gak dijual dia hanya istrinya. Jadi semuanya barang-barangnya atau jemaahnya udah dijual. Aja tinggal, saya bilang, Pak gak salah, dia jual murah. Drum dia jual hanya 500.000. Udah saya beres. Ya dia gak tahu lagi, di rumahnya numpuk. Loh saya bilang, kenapa Pak Bapak jual? Kok Bapak apa? Dia kontrak. Karena gak sanggup bayar kontrakan lagi, jemaat udah gak ada. 2 gerejanya tutup semuanya. Sekarang Bapak pelayanan di mana? Ya mondar-mandir aja Pak. Wih, ada hamba Tuhan yang mondar-mandir loh saudara. Ya kan, kemana? Terus siapa yang mengundang dia sekarang? Siapa?
Lah gereja juga nggak ada yang buka, saudara. Jarang kan? Saya bilang, wah, ada sebagian berita, ada sebagian tsunami ini mendatangkan bencana, tapi ada juga sebagian tsunami keadaan ini mendatangkan berkat. Sekarang tergantung kita nih. Corona ini berkat atau penderitaan? Ya kita tafsirkan aja sendiri. Tapi sebagian orang berkata ini berkat. Ya memang orang Kristen harus katakan ini berkat. Pokoknya bagaimanapun ini berkat. Saya tahu Tuhan sudah mengukur itu semuanya. Tuhan sudah menyaring itu semuanya sebelum Dia berikan kepada anak-anaknya. Dan Tuhan tidak habis akal untuk memberkati anak-anaknya. Yang penting kau yakini kan perkataanku. Sekalipun banyak yang rebah, sekalipun banyak yang mati, sekalipun banyak yang mampus, tapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan pasti akan dipagari oleh Tuhan. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat? Di sini dikatakan ada terjemahan lain menyatakan bahwa jangan takut Maria, sebab engkau berkenan kepada di hati Allah. Jangan takut Maria, ini terjemahan yang lain. Karena Tuhan memperkenankan engkau berkenan di hati Tuhan. Saudara, kalau kita pelajari, Maria itu kan ujuk-ujuk. Apa nih, pakai bahasa apa ya, ujuk-ujuk gitu ya. Tiba-tiba saudaraku, langsung namanya populer. Iya kan? Namanya populer. Maria itu bukan orang yang, ya boleh katakan orang yang biasa, saudara. Alkitab pun tidak terlalu banyak menceritakan latar belakang dan status Maria ini bagaimana. Tapi dia katakan berkenan kepada Tuhan. Kalau misalnya Daud dikatakan berkenan kepada Tuhan, ya wajar karena sejak dia mudanya udah melayani, udah nyanyi pujian, dia udah takut-takut. Tapi Maria kan kita nggak tahu. Dia itu benar orang-orang yang setia, orang yang taat, orang yang beragama, orang yang cinta Tuhan, atau yang bagaimana kita juga nggak tahu. Tapi kenapa dikatakan Maria, engkau berkenan di hati Tuhan? Engkau berkenan di hati Tuhan. Orang biasa yang dipakai oleh Tuhan. Orang biasa, yang tidak populer, yang tidak boleh katakan orang yang keluarganya juga gak jelas, saudaraku. Siapa yang tahu? Bapaknya Maria siapa sih? Mamanya Maria siapa? RT-nya Maria ini siapa? Kagak ada yang tahu. Kalau Musa kan dijelaskan. Bapaknya siapa? Mamanya siapa? Kakaknya siapa? Adiknya, abangnya siapa, dijelaskan. Tapi kalau Maria kagak ada yang jelasin. Mamanya siapa, bapaknya siapa, dia punya adik, dia punya kakak, kita juga nggak tahu. Kerjanya apa, kita nggak ngerti. Boleh dikatakan orang yang biasa. Tetapi saudaraku, di PL Perjanjian Lama, Tuhan pakai Musa untuk menyelamatkan satu bangsa yang besar yang namanya Israel. Tapi di zaman PB, Tuhan pakai yang namanya Maria untuk menyelamatkan bangsa-bangsa. Dari dua ini, oke, kalau Musa memang dia populer. Walaupun dia lahir dari rahim seorang biasa, tapi dia berapa 40 tahun tinggal di istana. Dididik dengan bangsawan, kekayaan, kehormatan, kejayaan. Musa yang pada akhirnya dia dipilih Tuhan, dipakai Tuhan untuk menyelamatkan satu bangsa yang namanya Israel. Tapi Maria, wanita yang biasa, tapi dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa-bangsa. Jadi begini saudara, laki-laki atau perempuan Tuhan bisa pakai. Populer atau tidak populer, Tuhan juga bisa pakai. Musa yang populer dipakai oleh Tuhan. Maria yang biasa dipakai oleh Tuhan. Musa yang laki-laki dipakai Tuhan. Maria yang wanita juga dipakai oleh Tuhan. Jadi kalau ada doktrin yang mengatakan perempuan gak usah melayani, saya kadang-kadang bingung saudaraku. Doktrin bagaimana itu? Di sini aja Tuhan pakai Maria. Tidak ujuk-ujuk lalu Yesus datang dengan pakai awan-awan lalu datang begitu untuk menyelamatkan. Ya, dia pakai rahim yang namanya Maria orang biasa. Jadi kalau ada pembatasan status saudaraku, saya pikir ini doktrin dari mana? Ya perempuan gak boleh melayani, laki-laki aja. Ini
Yang melayani itu orang-orang kaya aja, orang-orang miskin cukup jemaat. Gimana caranya tuh? Tapi semuanya saudaraku, lihat artis-artis rata-rata juga dipakai oleh Tuhan. Dan kita nggak tahu ya. Kalau saya pribadi saudara, saya anak desa. Bapak mama saya orang petani. Tapi akhirnya dipakai Tuhan melayani di metropolitan. Walaupun kecil di Mangga Ubi, yang kata orang buang kuntilanak, orang buang anak di sana, ya nggak apa-apa lah. Yang penting kuntilanak juga bisa bertobat kalau dilayani saudara. Dan ternyata banyak kuntilanak di sana yang akhirnya dilayani. Kuntilanak tanda petik saudara. Karena di sana kan banyak sekali, itu kan daerah kapuk, itu kan daerah datang orang lagi, jijik kapuk deh, saya nggak mau lagi ke kapuk. Tapi saya juga kadang-kadang mikir, Tuhan kok saya yang ganteng ini kenapa kok ditaruh di seperti ini ya Tuhan? Saya juga ya ibu ya enak gitu. Rata-rata teman-teman saya saudaraku itu gerejanya gede-gede di pinggir jalan. Lah saya kok seperti ini ya Tuhan? Tetapi saya katakan iya ya Tuhan. Ternyata dimanapun kita melayani, siapapun engkau, mau kau anak petani, mau kau anak presiden, mau kau anak jenderal, yang penting kalau setia, taat sama Tuhan, pasti akan dibela oleh Tuhan, pasti akan diurapi oleh Tuhan, dan pasti akan dipakai oleh Tuhan. Bagi saya udah, kalau memang ini jemaat yang kau percayakan Tuhan sampai aku mati, nggak apa-apa, karena di surga nanti dia akan ditanya, parunian jemaatmu berapa? Gede kan gerejamu? Ada IND-nya atau enggak? Itu parkirnya luas kan? Tuhan gak akan tanya itu. Kesetiaan. Walaupun kita bersyukur saudaraku, siapa sih yang gak mau punya gereja besar? Ayo. Saya juga rindu. Saya bilang Tuhan kalau suatu ketika nanti kalau kau izinkan sampai berapa nih? 20 tahun saya doakan. Kami ingin membuka di Palem Cengkareng. Saya ingin punya jemaat 300 orang Tuhan. Saya gak tahu caranya. Jangan ambil nyawaku sebelum aku bisa mewujudkan semuanya itu. Kalau boleh permintaanmu Tuhan. Saya tiap Rabu, saya mengelilingi Palem Cengkareng. Saya kelilingi. Sekali seminggu saya kelilingi terus. Bodoh amat, saya 2 kali sampai naik motor. Saya kelilingi terus. Karena satu ketika nanti Tuhan pasti akan kasih. Saya yakin dan percaya. Sama seperti yang ada di Salembara, yang sekarang Pak Romo. Itu kami kelilingi terus. Sebelum Romo di sana, kami kelilingi terus. Akhirnya jadi itu SPD di sana. Walaupun bukan saya yang mengembalakan, tetapi jadi itu. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Walaupun kelihatannya nggak masuk akal, tapi bagi saya jalanin aja. Yang terakhir saudara yang dikasih Tuhan, sana dikatakan keraguan Maria adalah keraguan Maria. Apakah benar? Apakah bisa dipercaya perkataan malaikat ini? Engkau akan mengandung Maria. Dan nanti Roh Kudus yang akan mengerjakan semuanya itu. Bagi Maria ini gimana caranya? Ya wajar lah saudara. Maria kan bukan orang yang rohaniawan. Dan kita kadang-kadang orang-orang rohaniawan yang baca Alkitab sampai Kejadian sampai Wahyu berkali-kali aja, tiba-tiba mendapatkan sesuatu, kadang-kadang kita masih mikir, bener gak ini? Ayo, mungkin kita sudah banyak membaca Alkitab ini beberapa kali saudara. Tapi kalau sesuatu ditantang oleh Tuhan untuk menyatakan iman kita, kadang-kadang kita juga mikir, ini benar atau enggak sih? Jadi kalau Maria memikir dalam pikirannya, ini gimana caranya nanti? Gimana prosesnya pengandungan saya ini gimana? Ya wajar Maria akan berpikir seperti itu. Ini gimana? Makanya Tuhan bilang begini, malaikat itu. Kau tahu nggak saudaramu yang namanya Elisabeth? Dia kan kerabat lu kan, udah lama kan berumah tangga gak punya anak. Sekarang dia belum mengandung itu. Kalau nggak percaya, kau boleh buktikan sana. Mulai Maria semakin meneguhkan imannya. Oh iya, walaupun dia belum lihat betul kan, hanya masih berita kan, tapi dia percaya. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, kenapa malaikat itu berkata, Elisabeth saudaramu itu juga mengandung? Artinya Tuhan tahu apa yang dipikirkan oleh Maria. Tuhan tahu apa yang saat ini dicemaskan oleh Maria. Tanpa Maria banyak komentar pun Tuhan mengerti apa yang kita pikirkan, apa yang sedang kita cemaskan, apa yang sedang kita ragukan. Sebenarnya Tuhan tahu. Tapi Tuhan ingin lihat kau, okelah kau cemas, okelah kamu takut, okelah kamu khawatir, tetapi kau punya iman enggak? Atau kekhawatiranmu itu yang kamu lebih tonjolkan?
2 minggu yang lalu, ketika anak saya mengantar jemaat pulang jam 9 malam, kami sudah mau tidur, saudara. Tiba-tiba ada berita anak saya kecelakaan pas di depan kelurahan Kapuk. Siapa yang gak kaget mendengar itu, saudara? Hujan, udah malam, dan udah dengar berita itu kan gak mungkin. Puji Tuhan, haleluya. Kan gak mungkin kan kami bilang begitu kan, nyanyi. Langsung saudaraku, langsung buru-buru sampai kemana ini? Gak karuan. Dengar anak, waktu kami lihat anak kami sudah terpapar di jalan, orang hanya melihat doang, gak ada yang mau bantu. Waktu sampai ini, mamanya udah nangis-nangis. Tolong Ma, cepetin. Waktu saya lihat anak saya udah terpapar begitu di jalan, nggak diapa-apain orang. Tuhan, ini gimana ini anak saya ini? Selesai kali, karangan bunga kali akan datang. Atau bagaimana ini? Apalagi mau Natalan, dan bagaimana ini? Oh Tuhan, saya pangku anak saya pegang kepalanya, saya bilang, nah, dia bilang, kamu masih hidup? Itu dulu pertanyaannya. Ya kan, kamu masih hidup kan? Kalau hidup kita doain. Lah kalau sudah mati, iya Pak. Dia masih dengar suara mamanya nangis. Siapa sih Pak yang nangis itu? Kalau saya kan jelas mendengar suara. Nggak usah nangis pun istri saya, napas pun saya tahu itu istri saya. Kalau dia kan masih, siapa sih yang nangis? Mamamu nangis terus. Nah, saudara, dia bilang, apa yang sakit? Ayo kita berdoa ya, nak. Kita berdoa, percaya bahwa Tuhan akan sembuhkan. Lalu tiba-tiba kami antar ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, pasti agak keter-keter. Apa nanti kata dokter? Vonisnya, Pak, geger otak, geger tulang sumsum, tulang iga, tulang naburu, tulang apa, semua geger, semua bergeger. Apakah ngeri? Sementara ini kita udah rasakan. Hanya bilang, kamu muntah nggak? Enggak. Pusing nggak? Enggak. Oh iya Bu, dia nggak apa-apa, hanya lecet-lecet doang tangannya. Padahal kalau dilihat dari motor itu, hancur motor itu, saudara. Kalau saya melihat dari motor itu pasti udah parah penyakitnya. Tapi ternyata hanya lecet-lecet doang kakinya. Ya kok lecet-lecet juga, keluar juga sih 400.000. Hanya dikata diobati pakai Betadine sama Aladin juga sembuh, saudara. Nggak usah ya Betadine, Aladin sama Din-Din itu juga hanya berapa sih? Sampai habis 400.000, saudara. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tahu apa yang kami pikirkan, Tuhan tahu apa yang kami cemaskan, Tuhan tahu apa yang kami sedang takutkan. Dokter bilang, enggak apa-apa Pak, hari itu juga malamnya boleh dibawa pulang. Malah anak saya ngomong begini, kenapa sih pulang? Aku kan mau istirahat di sini. Bapaknya, mamanya udah kalang kabut, udah mau jeket-jeket. Dia bilang, kenapa sih Papa? Mungkin enak kali ya di rumah sakit gitu ya. Ada yang ladeni, ada yang nyelimutin, bahkan enak kali ya. Bisa bilang ini orang ya, bapak mamanya udah ini tidak. Dia bilang, kenapa sih Papa pulang? Enak kan? Saya istirahat kayak. Ini kira hotel itu kali, Horizon kali ya. Enak kali begitu ya. Saya bilang, udah, ayo cepetin. Salah lagi, berubah pikiran lagi dokternya. Kalau Bapak jangan dibawa pulang Pak. Ternyata diagnosa mengatakan dia geger semuanya, geger jantungnya bergetar sedikit. Bahkan malah menakutkan. Ayo cepet. Naik aku sampai jam 1 malam, saudara. Tapi kami berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ternyata anak kami hanya luka kecil-kecil. Dia tahu apa yang kita cemaskan. Dia tahu apa yang kita ragukan. Tapi Tuhan tahu juga bagaimana menjawab keraguan kita. Dia juga punya solusi bagaimana supaya kita bisa tenang. Dan saya bilang nih, nah mulai lain kali hati-hati ya, hati-hati. Jadi kalau ngantuk jangan. Ya puji Tuhan saudaraku, biarlah firman ini yang singkat atau yang boleh katakan panjang dikit bisa memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat segala berkat firman-Mu. Biarlah apa yang kami boleh terima, kami teladani dari Maria. Walaupun kadang-kadang pelayanan kami, keadaan kami sekarang yang kami hadapi ini sangat mencemaskan kami.
Kami pun tidak tahu bagaimana nanti masa depan pelayan kami berikutnya ya Tuhan. Apakah kami masih bisa terus melayani atau mungkin berhenti? Tapi apapun itu, kami mau belajar seperti Maria. Kami mau berkata bahwa semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami. Diberkatilah kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Saudara diberkati. Amin. Puji nama Tuhan. Luar biasa Tuhan Yesus kita membela kita semuanya. Dan kita sudah mendengar kesaksian hamba-Nya. Betapa baiknya Tuhan Yesus. Haleluya. Di masa-masa Natal ini, saudara-saudara, mari saudara, hati kita bersuka cita menyambut Yesus yang begitu baik dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, saudara-saudara, kasih Tuhan. Kita akan masuk dalam acara candlelight atau penyalaan lilin. Puji Tuhan. Di hadapan kita ini ada 3 lilin ya saudara-saudara. Nanti lilin-lilin yang ada di depan kita ini akan dinyalakan oleh hamba-hamba Tuhan yang saya akan undang ke depan ya. Puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dulu saudara-saudara kasih Tuhan. Kita bangkit berdiri. Ya, setelah lampu dipadamkan, light stick yang saudara pegang, saudara boleh sudah nyalakan ya, saudara kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan nyanyikan Malam Kudus Sunyi Senyap, bintangmu gemerlap. Haleluya. Malam Kudus. Malam Kudus sunyi senyap. Tuhan, untuk lilin yang pertama kami undang dengan hormat Bapak Pendeta Mulyani Sulaiman, Ketua MPR Gereja kita, untuk menyalakan lilin yang pertama. Selamat manusia, anak datang di dunia. Kristus anak Daud. Kristus anak Daud. Kristus tetap di depan Om. Om masih di depan ya. Haleluya. Anak kecil. Anak kecil. Kemudian saya undang dengan hormat Bapak Pendeta Simon Toris, Ketua MDF 3, untuk menyalakan lilin yang kedua. Dan nanti masih berdiri di depan Tentara Surga. Tentara Surga menyanyi merdu. Dan berikutnya untuk lilin yang ketiga, saya mengundang dengan hormat Bapak Pendeta Yosef Hadi Prata, mewakili penasihat MDF 3 untuk menyalakan lilin. Anak Daud, Kristus anak Daud. Malam Kudus sunyi senyap. Malam Kudus
pada malam ini. Kita tahu bahwa firman Tuhan katakan bahwa dunia sedang menuju kepada kegelapan yang sangat gelap. Tetapi terang yang besar itu telah turun ke dalam dunia ini. Firman Tuhan yang kita dengar, kalau kata Maria kita ganti dengan GSPDI, maka dia akan berkata juga kepada saya dan saudara, jangan takut hai GSPDI, karena kamu akan menerima kasih karunia Tuhan yang besar. Siapkah GSPDI untuk mengandung jiwa-jiwa di masa-masa akhir ini, masa-masa kegelapan ini? Kita selalu mendengar bahwa kita sedang menghadapi masa panen raya yang besar. Gereja-gereja harus siap untuk mengandung dan melahirkan jiwa-jiwa. Mari kita seperti Maria katakan, kami ini hamba Tuhan, jadilah kehendak-Mu seperti di dalam kehidupanku. Mari GSPDI jangan patah semangat. Bangunlah terus kesatuan lewat kasih persaudaraan, saling mendoakan. Saya percaya tahun-tahun depan akan terjadi tsunami rohani di Indonesia dan juga di GSPDI. Lumbung-lumbung akan penuh dengan jiwa-jiwa. Sebagaimana lagu lama katakan, gandum di gudang, gandum di gudang. Mari kita bawa gandum di gudangnya Allah. Buka, siapkan gereja-gerejamu, jangan dijual dulu. Siapkan gerejamu, karena sebentar akan ada tsunami jiwa-jiwa yang datang kepada kita. Karena kegerakan besar menjelang antikris, menjelang zaman akhir akan datang. Dan tanda-tanda itu semakin nyata. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, tahun ini Tuhan memberikan retret kepada seluruh hamba Tuhan dan gereja untuk berdiam diri, mencari kehendak Tuhan. Tetapi percayalah, tahun-tahun depan akan terjadi banyak yang kita harus kerjakan. Mari GSPDI DKI Jakarta, MDF 3, Banten dan Lampung, Bangka, bangkit dan bangkitlah, sebab Tuhan berkenan kepada kita. Nyanyikan bait terakhir. Anak kecil, anak kudus, Tuhanku penebus. Tentara surga menyanyi, bawa kabar kedatangan, bawa kabar kedatangan. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Ruangan kami gelap gedung ini, tetapi tidak gelap di hati kami. Setelah kami tahu ada kebenaran firman Allah yang memberi pesan kepada Samaria, jangan takut, sebab engkau mendapatkan kasih karunia. Untuk kami sekalian, berita ini adalah berita sukacita. Kami percaya Tuhan. Mungkin tadi, mungkin besok, ada kegentaran di dalam hati kami. Ada rasa takut di dalam hati kami.
mengasihi kami. Bapa di surga, biarlah Engkau sentuh kami seluruh hamba-hamba-Mu yang ada di MDF 3 ini. COVID-19 tidak akan memisahkan kami dari Engkau. COVID-19 tidak akan membuat gereja-Mu mati, tetapi Tuhan selalu memberikan semangat dan bakar hati kami akan ada tsunami kegerakan jiwa-jiwa. Sampaikan kepada hamba-hamba-Mu, sampaikan kepada kami Tuhan berita sukacita ini, pesan untuk kami sekalian di akhir tahun 2020 ini. Terima kasih Tuhan, kami tak dapat bisa berjalan sendiri, kami tak mampu dengan segala kekuatan kami sendiri. Mari Allah Roh Kudus, berkatalah malam ini, malam besok, malaikat surga sampaikan berita-Mu kepada kami sekalian. Jangan takut, sebab kami sekalian ada di hadapan, sebab kami sekalian ada di hati, sebab kami sekalian ada di dalam pikiran. Mari Tuhan, pegang tangan kami, kuatkan kami selalu, untuk kami bisa melihat kegerakan yang besar dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah yang menjadi kerinduan kami, hamba-hamba-Mu yang ada di GSPD Philadelphia Majelis Daerah 3 ini. Biarlah kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru, mendapatkan sukacita yang baru dari Natal, dari ruang yang gelap ini, tetapi ada cahaya terang di dalam hati kami masing-masing, sebab Tuhan sendiri yang akan melawat kami malam ini, besok dan seterusnya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat para hamba Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya, saudara merasakan kehadiran Kristus? Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan persembahan pujian daripada guru-guru sekolah minggu MDF 3 Talent Show. Ya, saudara, kita sudah melihat mereka tiap minggu, saudara-saudara ya. Luar biasa guru-guru sekolah minggu ini sudah melayani dan membuat anak-anak kita bersuka cita di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan dengarkan persembahan mereka. Nanti juga bersama dengan itu kami minta petugas persembahan untuk jalankan persembahan. Puji nama Tuhan. Waktu berikutnya kami serahkan kepada guru-guru sekolah minggu untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Hari yang
Puji Tuhan. Philadelphia, kasih persaudaraan, kita bersyukur kepada Dia, Yesus Kristus Tuhan yang adalah kepala gereja, yang pada sore hingga malam ini menolong, menyertai kita sehingga kita dapat berkumpul untuk mengadakan Natal bersama Majelis Daerah Philadelphia 3. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim pelayan yang ambil bagian dalam perayaan Natal ini. Terima kasih kepada seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah hadir di dalam perayaan Natal ini sesuai dengan tema, biarlah tahun-tahun yang akan kita jalani di tahun 2021 adalah satu tahun di mana Tuhan berkenan atas setiap pelayanan kita, dan Tuhan senantiasa menyatakan kasih karunia-Nya bagi kita semua. Tetap bersukacita, tetap semangat di dalam melayani di hari-hari selanjutnya. Memang satu hal yang tidak mudah untuk kita jalani pelayanan kita terkait masa pandemi COVID-19 ini. Tapi percayalah, ada kasih karunia Allah bagi kita semua. Ada kasih karunia Allah bagi MDF 3 dan bagi seluruh hamba-hamba Tuhan. Saya hanya ingin menyampaikan, mari kita tetap semangat melakukan tugas panggilan pilihan dan tetapkan kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Puji Tuhan, di akhir sambutan saya mengucapkan selamat hari Natal di bulan Desember 2020 ini, dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Haleluya. Kita bangkit berdiri bersama, kita mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Nanti Bapak Pendeta Freddy Zakaria akan menutup dengan doa dan doa berkat. Haleluya. Ajaib Tuhan,
berdiri tegak sampai dengan akhir 2020 ini. Nyata bahwa Allah itu menyertai kita sekalian. Kami tahu Tuhan banyak masalah, banyak kesulitan, tapi satu perkara besar yang kami tetap pegang teguh, bahwa Allah bersama dengan kita sekalian. Berkati seluruh hamba-hamba Tuhan, berkati rekan-rekan sekerja kami Tuhan. Berikan perlindungan, berikan imunitas yang baik. Jauhkan dari tangan-tangan jahat, orang-orang jahat, roh-roh jahat, sakit, penyakit, bahkan virus-virus jahat sekalipun. Semuanya Tuhan halau daripada kami sekalian. Tutup bungkus kami Tuhan. Berkati sekalian yang sudah hadir pada malam hari ini, maupun rekan-rekan saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir. Engkau memberkati sebagaimana Tuhan memberkati kami pada malam hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Hentar kami pulang ke rumah tangga kami masing-masing. Jauhkan dari mara bahaya dan kejahatan. Tapi lindungi kami, tibakan kami di rumah kembali tidak dengan kurang suatu apa. Terima kasih Bapa dalam surga. Mari saudara-saudara kita angkat tangan kedua tangan kita. Saudara-saudara yang kekasih, saleh-saleh Kristus, pulanglah ke rumah tanggamu masing-masing. Pulanglah ke pelayananmu masing-masing. Percayalah bahwa Allah beserta dengan kita. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kami. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Tes, puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, karena kita tetap, silakan duduk dulu, silakan duduk. Karena kita tetap mengikuti protokol kesehatan terkait COVID-19 ini, mohon pada saat keluar kita Bapak dan Ibu akan mendapat nasi kotak, ya. Nasi kotak silakan bawa pulang dan makan di rumah. Kalau mau makan di sini, tetap makan dengan jaga jarak minimal 1 meter. Kalau mau makan di sini, ya, karena nanti kalau ada pengawas kena nih gereja, ya, jangan sampai kita melanggar ketentuan protokol kesehatan. Dan Majelis Daerah Philadelphia juga memberikan kenang-kenangan Natal 2020, dan mohon maaf yang menerimanya adalah Bapak Pendeta dan Pendeta Muda, ya, Gembala dan Pendeta Muda, ya. Mudah-mudahan yang lain, ya, mohon maaf tidak mendapat, karena ini memang Natal MDF 3. Saya rasa seperti itu, ya. Puji Tuhan. Silakan untuk bisa meninggalkan ruangan ini, mengambil souvenir dan makanan yang ada, dan tolong ambilnya juga dengan jaga jarak, jangan berkerumun. Selamat malam, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.